Selamat hari Minggu buat saudara-saudara sekalian yang beragama Kristen. Salam, salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Trinitas yang mulia dan kudus. Dan salam jumpa lagi dengan saya Verbum Veritatis buat saudara-saudara yang Muslim yang sudah hadir di sini dan bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang akan saya kemukakan di dalam presentasi ini. Dan juga salam sejahtera buat saudara-saudara yang Hindu, yang Buddha, yang ateis, yang agnostik, siapa saja yang mengikuti sesi ini, baik sesi live-nya maupun rekamannya yang nanti akan terrecord di channel Verbum Veritatis. Nah, saya pertama-tama minta maaf karena tadi malam sesi live saya memberikan sesi pra-apologetik untuk sesi live yang dibawakan oleh Menakem Ali sebagai narasumber di channel dari Donditan pada tanggal 25 November yang lalu bertajuk Pseudo Abrahamic Religions, Yahudi, Kristen atau Islam. Saya minta maaf karena sesi itu hasilnya sangat jelek, signal itu sangat luar biasa tidak bagus, putus-putus dan mayoritas isinya itu sangat sulit untuk diikuti, termasuk gambarnya juga tidak tampil secara baik untuk dikonsumsi ya, untuk ditonton. Itu sebabnya saya putuskan untuk membuat full response dalam 2 sesi. Ini adalah sesi pertamanya dan nanti saya akan mengcover sekitar 4 topik spesifik atau 4 isu spesifik. Karena di dalam sesi live mereka yang berdurasi hampir 2 jam itu mengcover banyak sekali isu. Itu tidak lebih daripada satu obrolan ibu-ibu dan obrolan tante-tante yang lagi belanja sayur di pasar. Ngobrolin tentang banyak sekali isu, lontar sana, lontar sini, pindah sana, pindah sini. Padahal tujuannya mau bahas tentang apakah yang mana yang merupakan pseudo Abrahamic religion dari ketiga agama ini, Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi saya terpaksa harus mengcover banyak sekali isu di dalam sesi live ini, dan itu berarti sesi live ini saya akan memberikan satu presentasi yang cukup panjang, bahkan mungkin akan lebih panjang daripada semua sisi-sisi saya sebelumnya, bisa 1,5 jam atau bahkan 2 jam, karena ini 4 topik sekaligus, karena saya tidak ingin bolak-balik terus-menerus membahas tentang apa yang dikatakan oleh Menakem Ali, jadi saya bagi menjadi 2 sesi. Nah, 4 sesi ini, 4 topik ini akan saya berikan full response-nya, berikan argumen, sekaligus berikan referensi-referensi. Beberapa di antaranya itu sudah bolak-balik diulang, tapi karena mereka angkat lagi, jadi memang mau tidak mau kita harus ulang lagi. Memang berhadapan dengan Muslim sini itu membosankan. Karena begitu mereka klaim sesuatu secara sembrono, saudara jawab, nanti mereka tidak tanggapi, mereka tidak akan kasih respons. Nanti mereka balik lagi, diam beberapa saat balik lagi. Jadi kita mesti ngulang terus. Makanya mereka itu makhluk yang sangat membosankan. Nah, untuk sesi ini saya tidak membuat presentasi PowerPoint, tapi naskah lengkap untuk sesi ini sudah saya publikasikan di akun saya di Akademia Edu. Saudara ketik saja Deki Hitnasian Gadas, saudara akan ketemu akun saya dan saudara akan lihat paper saya berisi naskah lengkap untuk sesi ini. Sudah ada di sana, berikut referensi-referensinya. Jadi di dalam sesi ini saya tidak akan menampilkan lagi rujukan-rujukan yang saya kutip atau yang saya rujuk sebagai acuan. Nah, kemudian sebelum saya mulai membahas 4 topik itu, sebagai pernyataan pembuka,
saya memberikan kesempatan kepada Muhammad Ali atau yang dikenal dengan sebutan Menakem Ali. Sebenarnya sebutan itu, nama itu terlalu bagus buat Muhammad Ali. Kamu kenapa tidak percaya diri pakai nama Muhammad Ali, lalu mengganti namamu dengan nama yang ke Yahudi-Yahudian? Kamu ternyata lebih kagum dengan orang Yahudi daripada nama Arabik seperti asal-usul dari negeri Sang Baginda atau nabimu sendiri. Saya memberikan kesempatan kepada Muhammad Ali. Muhammad Ali ternyata belum doktor. Dia selama ini, saya pikir dia sudah dokter, jadi saya minta maaf kepada saudara-saudara sekalian. Saya bolak-balik menyebut dia dokter, tapi ternyata dia belum dokter. Dan dia sendiri tidak berusaha untuk meluruskan itu. Dia menikmati sebutan itu. Bahkan para pengikutnya sendiri menyebut dia profesor pun dia menikmati itu. Padahal dia tahu sebagai seorang dosen, dia tahu bahwa sebutan profesor itu adalah jabatan fungsional akademik yang tidak gampang untuk diraih kalau di Indonesia. Kalau di dunia barat begitu you mengajar, you bisa menyebut dirimu sebagai profesor. Di Indonesia tidak bisa begitu. Muhammad Ali menikmati sebutan profesor, menikmati sebutan dokter tanpa berupaya meluruskannya ketika dia tahu bahwa dia tidak berhak untuk menyandang sebutan-sebutan itu. Jadi saya tidak lagi akan menyebut dia dokter karena memang dia belum dokter. Di pangkalan data itu dia belum dokter. Bahkan dia menggunakan gelar MA yang dia dapatkan dari STT Baptis Semarang. Sebenarnya saya tidak tahu apakah aturan yang diacu oleh Dikti khusus untuk perguruan tinggi non keagamaan itu berbeda atau sama. Tapi kalau untuk perguruan tinggi keagamaan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, Bimas Protestan Kristen, itu kalau saudara gunakan gelar MA itu saudara tidak bisa jadi dokter. MA, MDiv, MMin, itu saudara tidak bisa jadi dosen. Karena itu bukan gelar akademik, itu gelar vokasional. Itu gelar vokasional, bukan gelar akademik. Dan saudara tidak bisa diusulkan untuk menjadi dosen dengan gelar itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana bisa Universitas Airlangga mengusulkan Menakem Ali sebagai dosen dengan gelar MA. MA itu bukan gelar akademik. Itu gelar vokasional. Yang kalau dalam bidang keagamaan, gelar akademik itu MPD atau MTH untuk level S2-nya. MA, MDiv, MMin, MM yang lainnya itu tidak dihitung sebagai gelar akademik di dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi bagaimana bisa dia jadi dosen dengan gelar itu? Jadi saudara-saudara berhenti menyebut Menakem Ali sebagai dokter dan berhenti menyebut dia sebagai profesor. Dia dokter aja belum, apalagi profesor. Jadi jangan menerima kredit untuk sesuatu yang saudara tidak layak untuk terima. Saya memberikan kesempatan kepada Menakem Ali menantang saya untuk berdebat. Karena saya sudah tantang dia berkali-kali. Tapi dia berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan hidupnya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian muncul lagi dan muncul lagi dan muncul lagi. Jadi saya kasih dia kesempatan. Silakan tantang saya berdebat untuk poin-poin yang akan saya bahas di sini. Pilih salah satunya, termasuk juga di dalam sesi responsif saya yang kedua nanti. Pilih salah satunya, kemudian kita sepakati rule-nya, aturannya, teknisnya, termasuk topik dua arahnya. Jangan kamu mau enaknya aja, tentang kekristenan kamu mau, tentang Alkitab kamu mau, tentang Yesus kamu mau, tentang Tritunggal kamu mau, tentang Paulus kamu mau, begitu tentang Islam kamu ambil langkah 1000. Menciptakan berbagai macam alasan, jutaan alasan untuk tidak ada di dalam perdebatan. Silakan choose salah satunya, kemudian atur perdebatan bersama dengan saya, secara virtual, secara online, dan dimoderasi. Kita bisa sepakati itu. Silakan hubungi tim saya di Keluarga Iman Rasuli. Dan saudara-saudara tim saya, teman-teman admin yang mengikuti sesi live ini, silakan untuk diakomodasi kalau ada komunikasi dari pihak Menakem Ali untuk perdebatan tentang salah satu dari topik yang ada di sini. Nah, kemudian yang berikut sebelum saya mulai dengan poin yang pertama, di akhir dari video ini saya akan memberikan pengumuman sekitar 1-2 menit khusus untuk orang-orang Kristen. Kalau saudara bukan Kristen, pengumuman itu bukan untuk saudara, tapi itu nanti di akhir dari video ini. Jadi mari kita langsung mulai. Sekali lagi memang video ini akan cukup panjang, tapi nanti akan saya cut per poin sehingga saudara yang
tidak tahan menonton rekaman yang terlalu lama, saudara bisa nonton potongan-potongan per poinnya nanti besok dan seterusnya. Jadi 4 topik akan saya bahas di dalam sesi ini, dimulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan pada judul sesi live mereka yang bertajuk Pseudo-Abrahamic Religions, Yahudi, Kristen, atau Islam. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan ini. Pertama, pertanyaan ini terlalu canggih untuk dibahas oleh orang seperti Menachem Ali dan Nona Donditan. Pertanyaan itu terlalu canggih buat mereka berdua sebab pengalaman berinteraksi dengan Menachem Ali dalam beberapa waktu yang lalu memperlihatkan Menachem Ali itu pseudo scholar. Bahkan tanpa bermaksud merendahkan, tapi dia lebih cocok jadi komedian, menjadi badut intelektual. Apalagi Nona Donditan. Tapi orang-orang semacam ini terus-menerus memunculkan topik-topik yang provokatif. Pseudo Abrahamic religion. Itu sebenarnya mereka mau bilang agama Abraham yang palsu itu yang mana? Apakah Yahudi, apakah Kristen, apakah Islam? Dan di dalam sesi itu mereka bilang yang sejati itu adalah Yahudi dan Islam, Kristen tidak. Itu yang pertama. Jadi topik itu terlalu canggih untuk manusia dengan level dan kualitas seperti kalian berdua, khususnya Menachem Ali sebagai narasumber utama di dalam sesi itu. Nah, di dalam sesi itu ada satu lagi yang display name-nya itu Tauhid Warrior yang tidak jelas. Nah, memang Muslim sini kalau soal petantang petenteng itu jagonya minta ampun. Jadi biar otak tidak jelas, nol besar, kualitas di bawah minus, tapi kasih nama keren. Tauhid Warrior. Tauhid Warrior. Kedua, pembahasan mereka di dalam sesi itu layak untuk mendapatkan full response. Kenapa? Karena mereka tidak hanya membahas tentang Islam, tapi mereka lompat pagar. Jadi bayangkan Muslim sini, munafiknya luar biasa. Hipokritnya luar biasa. Kalau orang-orang Kristen yang membahas tentang Islam, mendadak satu negara ini kacau. Penistaan agama. Tapi kalau manusia-manusia seperti ini yang membahas-bahas tentang kekristenan, tentang Yudaisme, enggak apa-apa. Kami menjalankan akidah. Itu munafik. Tapi karena kalian sudah melakukan itu dan itu dilakukan di hadapan publik, maka saya sebagai seorang Kristen, dan bukan hanya seorang Kristen, saya punya kualifikasi. Bukan hanya kualifikasi secara logis berdasarkan legal standing saya sebagai seorang Kristen, tapi kualifikasi akademik untuk memberikan respons juga secara publik dan bukan hanya sekadar respons defensif. Enak aja kamu ngoceh-ngoceh cerewet tentang iman saya, lalu kamu cuma ngarap saya defensif. No, dengan menggunakan standar yang sama dan dengan menggunakan hak jawab saya yang dilindungi oleh undang-undang hukum di dalam negara ini, saya wajib bukan hanya memberikan respons defensif, tapi juga memberikan counter attack. Dan itu ada di dalam disiplin ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu apologetika Kristen. Sebagai seorang Kristen, 1 Petrus 3:15, saya wajib memberikan pertanggungjawaban iman. Termasuk 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 6. Destroy every arguments. Menghancurkan setiap argumen yang digunakan untuk menentang pengenalan akan Kristus dan dibangun berdasarkan keangkuhan manusia. Jadi apologetika Kristen secara keilmuan bukan hanya wajib memberikan defense, pembelaan, tapi juga memberikan counter attack berdasarkan standar dari serangan yang digunakan untuk menyerang iman Kristen. Jadi bagi saudara yang Muslim yang kebetulan tersandung kemudian nonton video ini, jangan mewek-mewek. Karena video-video semacam ini tidak dilakukan secara inisiatif untuk menyerang. Tidak. Video ini bersifat responsif dan merupakan penggunaan hak jawab sebagai seorang Kristen. Jadi stop jumpalitan. Kalau kamu yang ngoceh tentang kekristenan itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang Kristen menanggapi apa yang kamu ocehin, maka itu penistaan agama. Stop jumpalitan.
Kalau kamu tetap jumpalitan, saya suruh kamu sekarang, atau kalau kamu merasa bahwa kamu tidak bisa handle argumen-argumen dari sini, silakan tutup video ini sekarang. Video ini tidak untuk orang bersumbu pendek, tidak untuk orang yang tidak punya kapasitas berpikir, tidak untuk orang yang tidak punya kemampuan untuk berargumentasi. Silakan tutup video ini sekarang dan jangan lanjutkan menonton kalau saudara tidak memiliki kulit yang tebal dan telinga yang lebar untuk mendengar kontra dari apa yang ingin kamu dengar. Dan sekali lagi, saya juga tidak punya niat untuk menyakiti saudara, tidak punya niat untuk memberikan serangan ofensif terhadap saudara. Saya sekadar menggunakan hak jawab saya dan membalikkan standar yang sama digunakan untuk membahas tentang apa yang Anda kemukakan. Khususnya yang dikemukakan oleh Menakem Ali. Jadi video ini tidak ditujukan kepada siapa saja, tapi ditujukan secara khusus untuk Menakem Ali dan Nona Donditan yang melakukan sesi live obrolan pos ronda itu. Ketiga, pertanyaan itu pada judul sesi live itu dimaksudkan untuk memberikan jawaban positif mengenai Islam. Jadi menurut Menakem Ali, yang merupakan true Abrahamic religions itu adalah Yahudi dan Islam. Nah itu saja sebenarnya sudah sangat lucu. Tapi mari kita abaikan itu. Sebab kesimpulan itu sebenarnya adalah sebuah propaganda tanpa substansi. Bahkan memperlihatkan bahwa Menakem Ali dan Nona Donditan sebenarnya tidak percaya diri dengan Islam. Ya, mereka tidak percaya diri dengan Islam karena menghabiskan waktu 1-2 jam. Dan yang mereka utak-atik itu apa? Yang mereka utak-atik adalah kitab sucinya orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Jadi mereka cuekin Quran yang katanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian cuekin sunnah yang berasal dari Muhammad, hadis-hadis. Lalu mereka sibuk luar biasa untuk ngutak-ngatik isi kitab suci dari orang lain. Nah ini manusia-manusia model seperti begini. Jadi karena mereka sudah lakukan itu dan mereka lakukan itu secara lancang dan di hadapan publik, maka mari kita menggunakan standar yang sama untuk mengingatkan mereka bahwa Quran dan literatur-literatur mereka sendiri memiliki kebangkrutan yang sangat luar biasa jelas. Bangkrut akan bukti sejarah untuk menopang propaganda tanpa substansi itu. Dan mungkin itulah sebabnya mereka sadar bahwa Quran dan hadis-hadis dan sejarah Islamik itu bangkrut. Tidak bisa mensubstansiasi poin dari propaganda itu. Maka mereka tidak bahas tentang iman mereka. Mereka tidak bahas tentang kitab suci mereka. Mereka tidak bahas tentang sunnah. Kalau mereka bahas tentang Quran dan surah, who cares? Itu kan kitab suci kamu, iman kamu, silakan, go ahead. Gunakan waktu seluas-luasnya. 3 bulan berturut-turut kan tidak tidur, tidak makan, tidak bangun pun tidak apa-apa. Itu urusan kamu. Tapi ketika kamu mengoceh tentang iman saya, maka kamu harus bersiap-siap untuk mendapatkan counter attack. Jadi karena mereka sudah lakukan itu, mari kita buktikan bahwa propaganda mengenai Islam sebagai agama Abrahamik itu tidak punya bukti dan hanya boleh dianggap sebagai propaganda untuk iman buta, blind faith, tapi tidak disubstansiasi oleh bukti, bahkan bertentangan dengan isi Quran dan isi dari literatur-literatur otentik di dalam tradisi Islam. Dan saya akan kasih 5 argumen untuk poin itu. Argumen pertama, tidak ada bukti yang handal bahwa Muhammad itu ada kaitannya dengan Ismail dan karena itu ada kaitannya dengan Abraham. Kamu kan mengklaim bahwa Muhammad itu Islam adalah agama Abrahamik karena kamu mendasarkan klaim itu atas dasar presuposisi bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Nah, tidak ada bukti bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Salah satunya, Quran tidak memberikan silsilah yang lengkap dan jelas. Mungkin tidak lengkap, tidak apa-apa. Tapi silsilah yang jelas sehingga orang bisa lihat secara rasional. Oh ya, ada kaitan genealogis, kaitan silsilah
antara Muhammad dan Ismail. You tidak temukan silsilah itu di dalam Quran. Nah, mungkin you bilang gini, oke, Quran itu bukan buku sejarah. Sekarang saya tanya, kalau Quran bukan buku sejarah, apakah you temukan bahwa Muhammad pernah berkeliling kemana-mana, kemudian dia ngasih tahu, saya ini keturunan Ismail, dan ini adalah garis keturunan saya, silsilah saya. Apakah you temukan itu di dalam hadis-hadis? Juga tidak ada. Tidak ada silsilah yang kredibel, yang bisa kita telusuri ke belakang, mulai dari Muhammad sampai kepada Ismail. Nah, kalau you tidak punya silsilah itu, bagaimana you mengklaim bahwa Muhammad mengklaim dengan keyakinan yang meyakinkan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail? Dan bukan hanya hadis-hadis yang tidak memuat itu, tapi bahkan literatur sejarah Islamik, salah satunya Al-Sirah Al-Nabawiyah dari Ibnu Katsir, itu sudah dibahas kemarin. Sudah dibahas, dan Muhammad Ali simply dia ignore itu, dia tidak bahas itu. Dia seakan-akan tuli dan tidak mendengar itu. Ibnu Katsir sendiri mengatakan bahwa silsilah Muhammad itu hanya bisa di trace back, ditelusuri sampai kepada Adnan. Tapi dari Adnan sampai kepada Ismail itu gelap. Dan bukan hanya Ibnu Katsir, mungkin karena dia sudah hidup pada abad ke-14. Scholar ternama masa kini dari Islam, Yasir Qadhi, meraih gelar PhD dari Yale University, pun mengatakan bahwa kita hanya bisa trace back, menelusuri balik ke belakang silsilah Muhammad hanya sampai kepada Adnan. Dari Adnan ke Ismail itu gelap. Jadi mereka hanya bisa trace back 22, paling banter 22 nama sampai kepada Adnan. Selain daripada itu tidak ada. Gelap, tidak jelas. Nah, kalau kamu tidak punya acuan silsilah yang jelas yang membawa kamu menelusuri kaitan antara Muhammad sampai kepada Ismail, atas dasar apa kamu mengklaim bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail, dan karena itu ada kaitan dengan Abraham, dan karena itu Islam adalah agama Abrahamik. Nah, di dalam pertukaran argumen kami kemarin, Muhammad Ali balik. Oke, perlihatkan dukungan mengenai silsilah Yesus dari literatur-literatur Yahudi. Saya tidak butuh itu sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena silsilah Yesus itu ada di dalam kitab suci saya. Dan bukan hanya di satu kitab, tapi 2 kitab. Lukas dan Matius. Jadi kenapa saya harus butuh informasi tambahan dari luar? Itu saya sudah punya di dalam kitab suci saya. Saya mengajukan pertanyaan tentang silsilah Muhammad karena you tidak punya itu di dalam kitab suci kamu. Dan bukan hanya tidak punya di dalam kitab suci kamu, tapi tidak punya di dalam sunnah. Di dalam 6 koleksi hadis yang diakui otentik di dalam Islam Sunni, itu you tidak punya itu. Dan bahkan bukan hanya tidak punya itu di dalam sunnah, you tidak punya itu di dalam sirah. Di dalam literatur sejarah, biografi Muhammad, you tidak punya itu. Bukan hanya itu, you tidak punya itu di dalam yang kredibel di dalam Ibn Ishaq, sirah pertama dari biografi kehidupan Muhammad. Tapi juga bahkan sejarawan Muslim yang terkenal, Ibnu Katsir pun you tidak punya itu. Jadi kalau you tidak punya rekonstruksi silsilah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan diakui oleh para scholar ulama kalian sendiri bahwa gelap dari Adnan sampai ke Ismail, pertanyaan saya, atas dasar apa kamu mengklaim menjual propaganda bahwa Islam adalah agama Abrahamik berdasarkan hubungan antara Muhammad dengan Ismail? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengklaim bahwa di dalam hadis dikatakan bahwa Ismail pergi ke Mekah, kemudian menikah perempuan dari suku Jurhum, dan karena itu dia merupakan leluhur dari Muhammad. Nah, pertama, hadis itu baru ditulis paling banter itu 200 tahun setelah kelahiran Muhammad, kematian Muhammad. Jadi terlalu terlambat. Dalam studi sejarah itu orang tidak percaya literatur yang ditulis ratusan tahun sebagai sesuatu yang primer dan kredibel. Kedua, kalau you mau mensubstansiasi klaim itu, perlihatkan bagi saya bukti pra-Islam, sebelum Islam. Kalau istilah pra itu tidak, kamu tidak ngeh. Saya tanya, bukti sejarah, apakah arkeologi, apakah literatur pra-Islam yang mengatakan Ismail pergi ke Mekah,
menikah dari perempuan dari suku Jurhum, dan karena itu Ismail merupakan leluhur dari Muhammad. Silakan. Nah, Muhammad Ali sudah mencoba keberuntungannya beberapa waktu lalu, tapi dia berakhir dengan memperlihatkan bukti-bukti di atas abad ke-6. Nah, abad ke-6 itu bukan pra-Islam. Abad ke-6 itu pasca Islam. Jadi Muhammad Ali terpaksa maju dengan petantang-petenteng, membawa literatur ini, literatur itu, tapi begitu cek penanggalannya, semuanya itu di atas setelah Islam lahir. Saya tidak minta literatur setelah Islam. Kalau setelah Islam, orang sudah dipengaruhi oleh narasi Islami. Jadi itu bukan pembuktian. Yang saya minta adalah literatur atau data arkeologi sebelum Islam yang menegaskan poin tentang Ismail pergi ke Mekah, menikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum, kemudian menjadi leluhur dari Muhammad. You tidak punya itu. You tidak punya itu. Ketiga, bukan hanya you tidak punya silsilah yang tidak jelas, bukan hanya you tidak punya silsilah yang jelas mengenai Muhammad sampai kepada Ismail, bukan juga you tidak punya bukti pra-Islamik yang mensubstansiasi propagandamu mengenai Ismail pergi ke Mekah, tapi you juga tidak punya ayat Quranik yang bahkan sekadar mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Carikan bagi saya dari dalam Quran yang Allah Subhanahu menyatakan bahwa Muhammad adalah the son of Ismail atau keturunan dari Ismail. Carikan, silakan carikan. You tidak dapatkan itu. Jadi Quran sendiri silent, membisu tentang hubungan antara Muhammad dan Ismail. Nah, kalau Allah Subhanahu sendiri membisu tentang hubungan itu, kenapa kamu gunakan itu sebagai propaganda untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama Abrahami karena Muhammad adalah keturunan Ismail? Wong Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak bilang begitu. Jadi Quran sendiri tidak punya satupun ayat Quranik yang mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan dari Ismail. Sama sekali tidak ada. Nah, ini menjadi menarik poin ini karena apa? Karena Quran itu berulang kali mengklaim diri sebagai a clear book, buku yang jelas, kitab yang jelas, diturunkan secara rinci, Quran surat 6 ayat 114, atau kitab yang menjelaskan segala sesuatu, explain everything. Kemudian Quran surat 16 ayat 89, kemudian dijelaskan secara terperinci, Quran surat 11 ayat 1, dan saudara bisa bandingkan dengan Quran surat 14 ayat 1. Jadi kitab yang jelas, berisi penjelasan akan segala sesuatu, dijelaskan secara terperinci, tapi tidak memuat satupun pernyataan, sepotong saja, yang mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala lupa untuk menolong propaganda Muhammad Ali dan Nona Donditan yang mencoba mencekoki otak publik bahwa the true religion of Abraham, agama Abrahamik yang sejati itu adalah Yahudi dan Islam. Sabar dulu. Kamu tidak punya bukti itu. Jadi jangan cepat-cepat. Ini zaman keterbukaan, era keterbukaan informasi. Jadi semua klaim itu harus diuji berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, kalau saudara baca Quran, saudara wajib mengajukan pertanyaan ini. Kenapa Muhammad diutus kepada orang-orang berbahasa Arabik? Dan kenapa Quran diturunkan dalam bahasa Arabik? Saudara bisa baca itu di dalam banyak sekali ayat, ada di dalam naskah saya. Misalnya Quran surat 6, ayat 155 sampai 157, Quran surat 28 ayat 46, Quran surat 36 ayat 3 sampai 6, bandingkan dengan 32 ayat 3, 35 ayat 42. Tapi intinya adalah kenapa Muhammad diutus kepada kaum Quraisy dan orang-orang yang berbahasa Arabik, dan Quran diturunkan juga dalam bahasa Arabik. Jawabannya adalah karena sebelumnya belum pernah ada nabi, belum pernah ada warner, pengingat, belum pernah ada rasul yang diutus kepada mereka. Jadi mereka bisa ngeles, kan kami tidak punya wahyu dalam bahasa kami. Maka Quran diturunkan dalam bahasa Arabik. Nah, itu implikasinya sangat besar. Tapi mari kita abaikan itu. Karena begini. Jika itu alasan Muhammad diutus dan jika itu alasan Quran diturunkan, masalahnya Quran yang sama mengatakan bahwa Ismail itu nabi dan rasul, dan termasuk dia punya kitab, ayat-ayat Quraniknya itu ada di
dalam literatur yang saya kutip. Saya sudah cantumkan referensinya di naskah saya. Saudara bisa baca itu. Misalnya Quran surat 19 ayat 54 sampai 55. Kemudian Quran surat 3 ayat 84 bandingkan dengan surat Al-Baqarah surat 2 ayat 136, surat 4 An-Nisa 163. Ismail itu nabi dan rasul dan punya kitab. Dengan kata lain, kalau itu alasan Muhammad diutus, karena sebelumnya belum ada nabi dan rasul yang diutus ke mereka, sementara Ismail itu nabi dan rasul dan punya kitab, maka apa kesimpulan? Ismail tidak pernah pergi ke Mekah, tidak pernah pergi kepada orang-orang berbahasa Arabik. Itu sebabnya Quran bilang, oke, sekarang saya utus Muhammad kepada kamu dan turunkan Quran kepada kamu dalam bahasa Arabik karena sebelumnya kamu belum pernah dapat nabi dan rasul dan belum ada kitab yang untuk kamu dalam bahasa Arabik. Jadi Quran sendiri melarang by implication berdasarkan total reading, pembacaan total terhadap data Quran, melarang untuk Muslims mengkaitkan Muhammad dengan Ismail. Dan yang terakhir, yang kelima, dan ini bahkan lebih berbahaya lagi. Quran sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh garis kenabian itu berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak singgah melalui Ismail. Tidak singgah melalui Ismail. Itu bahkan saudara bisa baca di dalam 2 ayat Quranik. Quran surat 29 ayat 27 dan Quran surat 45 ayat yang ke-16. Mengatakan bahwa garis kenabian, line of prophethood, itu dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak singgah melalui Ismail. Jadi sekarang Quran bukan hanya bertentangan dengan dirinya sendiri karena mengatakan bahwa Ismail itu nabi dan rasul, tapi berdasarkan 2 ayat Quranik itu, for the sake of argument, katakanlah kamu berhasil membuktikan poin-poin yang tadi saya sebutkan itu, pun kamu tetap tidak bisa menghubungkan Islam dengan agama Abrahami karena kamu menghubungkannya melalui Ismail yang garis kenabian itu tidak singgah melalui dia. Jadi silakan jawab 5 argumen saya untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama Abrahami. Karena di dalam sisi live itu, kamu sendiri menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah pseudo Abrahamic religion, artinya agama Abrahamik yang palsu. Itu kesimpulan kamu. Jadi sekarang saya menelusuri data-data dari teks-teks otentik kamu untuk membuktikan benar enggak Islam ini adalah agama Abrahami. Dan ternyata itu yang saya dapatkan. 5 poin itu silakan jawab kalau kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu silakan tidur, kemudian tutup channel kamu dan jualan sayur. Kesimpulan. Berdasarkan 5 argumen itu, kecuali kalau Muslim bisa membuktikan terbalik, saya harus menyimpulkan secara logis tidak ada kaitan antara Islam dengan Ismail dan tidak ada kaitannya dengan Abraham. Kalau soal membuat klaim, siapa saja bisa bikin klaim. Tapi pertanyaannya adalah bukti apa yang kamu punya. Nah, data-data yang tadi saya presentasikan persis membuktikan terbalik. Jadi sekarang, apakah kita perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang dan ilalang yang melambai di savana gersang sambil mengasihani diri? Mengapa tak kau sisahkan bagiku sedikit kebaikan untuk memuaskan fantasi padang pasir yang kering kerontang ini? Ah, malang nian nasibmu, sebab alih-alih menjawab, bahkan rumput dan ilalang pun menolak untuk tumbuh di gurun gersang itu. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang kita pergi kepada poin yang kedua. Pak Menakem Ali, silakan tantang saya untuk berdebat tentang poin-poin ini. Saya tunggu Anda. Poin yang kedua, Ur-Kasdim dan tungku api Abraham. Ini juga poin yang kami sudah bahas, tapi Menakem Ali sekali lagi memakai jurus telinga panci. Tidak mengabaikan semua argumen itu, kemudian nanti muncul dan ngulang lagi, melanjutkan hidupnya, kemudian jeda beberapa saat ngulang lagi. Jadi dia kerjanya itu ngulang-ngulang argumen yang sebenarnya sudah basi dan sudah dihancurkan. Tapi karena dia ngulang lagi, jadi saya ngulang lagi. Saya ngulang lagi. Karena propaganda itu harus ditekel dengan data dan dengan argumen. Pertama,
Muhammad Ali sekadar mengulangi klaim absurdnya mengenai tungku api Abraham yang muncul cukup sering di dalam Quran, terutama di dalam Quran surat 21 ayat 51 sampai 70, 37 ayat 84 sampai 97, termasuk juga dikonfirmasi dari dalam hadis Sunan Ibn Majah, hadis nomor 3231 versi online. Saudara bisa akses itu di sunnah.com. Nah, Menakem Ali bilang begini di dalam sisi live itu. Saudara bisa tonton itu mulai dari menit 40-an sampai dengan 1 jam lebih lah. Menakem Ali mengatakan, kalau Torah mau berbicara tentang kota, dia harusnya menggunakan kata ir, bukan menggunakan kata ur. Kalau kata ir memang berarti kota, kalau kata ur itu berarti flame, nyala api atau cahaya. Nah, itu adalah argumen ad nauseam, artinya mengulangi argumen yang sudah dihancurkan. Plus argumen orang bingung dan kunang-kunang. Saudara pernah nonton film kartun yang misalnya Tom and Jerry. Tom and Jerry lagi berkejar-kejaran, terus mendadak ada benda dari atas jatuh kena di kepala Tom, kemudian Tom kepalanya kunang-kunang kemudian berbintang-bintang. Nah, itu adalah jenis argumen dari Menakem Ali. Karena apa? Karena kata ur yang memang berarti flame, cahaya atau api atau sinar, tidak mutually eksklusif dan tidak mengharuskan kesimpulan bahwa kata itu tidak boleh digunakan untuk kota. You dapat keharusan itu dari mana? Jadi just because ur itu arti leksikalnya, arti normalnya adalah flame, nyala api, maka tidak bisa berarti kota. What? You tidak tahu di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu satu kata itu bisa punya banyak arti. Itulah sebabnya you tidak menentukan arti kata berdasarkan leksikon, tapi berdasarkan konteks. Dalam konteks apa kata itu digunakan, sehingga you bisa menentukan arti kata itu berdasarkan konteks spesifik yang di dalamnya kata itu digunakan. Itu basic di dalam studi leksikal. Nah, Muhammad Ali bahkan tidak lulus dalam basic untuk studi leksikal. Tidak lulus. Karena dia baru saja melakukan kesalahan dalam bidang studi leksikal, membatasi rentang semantik dari sebuah kata just because arti kata yang satunya itu lebih menguntungkan posisinya ketimbang arti kata yang lain. Kedua, bukan hanya Muhammad Ali tidak didukung oleh filosofi studi kata yang cerdas, yang bertanggung jawab, tapi dan ini sesuatu yang sangat menghancurkan posisi Muhammad Ali. Para ahli arkeologi sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa memang ada kota yang namanya Ur. Yang namanya Ur. Dan ekskavasi itu bahkan sudah dilakukan sejak abad ke-19. Seorang arkeolog, itu saudara bisa baca referensinya ada di naskah saya. Seorang arkeolog bernama Sir Leonard Woolley itu menulis buku hasil dari penggaliannya di Mesopotamia kuno berjudul Excavations at Ur. Penggalian arkeologis di Ur. Kemudian seorang profesor dari UCL's Institute of Archaeology dan senior fellow at McDonald Institute Cambridge bernama Harriet Crawford. Saudara juga sekali lagi bisa lihat referensinya di naskah saya. Menulis buku berdasarkan hasil ekskavasi arkeologis di sana. Menulis buku berjudul Ur, The City of the Moon God. Ur, Kota Dewa Bulan. Buku itu terbit tahun 2015. Diterbitkan oleh Bloomsbury Academic. Jadi dari segi penggalian arkeologi, dikonfirmasi bahwa memang ada kota di Mesopotamia kuno yang lokasinya sekarang itu di Irak yang bernama Ur. Jadi membatasi arti kata Ur hanya untuk api itu adalah pembatasan yang absurd, yang tidak sah. Dan saya bahkan quote dari Osborne di dalam Dictionary of the Old Testament, the city of Ur is one of the oldest and most famous in Mesopotamia.
Kota Ur adalah salah satu yang tertua dan yang paling terkenal di dalam Mesopotamia kuno. Jadi itu kota yang well known dan bahkan penggalian arkeologi dilakukan di sana. Yang ketiga, para ahli perjanjian lama, yakni para penerjemah Septuaginta, LXX, mereka pasti ngerti bahasa Ibrani, dan mereka itu pasti lebih ahli daripada kita semua. Mereka yang menerjemahkan LXX, khususnya kitab Kejadian, menerjemahkan klausa Beur Kasdim di dalam naskah Masoretiknya, Kejadian 11 ayat 28, dengan Tekora ton Kaldayon, the city of the Chaldeans, kota orang-orang Kasdim. Jadi itu orang-orang Yahudi loh yang menerjemahkan LXX ini. Pentateuk ini orang-orang Yahudi. Itu bukan orang kafir, bukan orang ateis, bukan orang Kristen. Orang-orang Yahudi, dan mereka menerjemahkan Beur Kasdim di dalam Kejadian 11 ayat 28 dengan Tekora ton Kaldayon, the city of the Chaldeans, kota orang-orang Kasdim. Keempat, dari segi fitur naratifnya di dalam Torah. Nah, Yuma bicara tentang Torah kan. Sekarang kita bicara tentang Torah secara naratif. Dari segi fitur naratifnya, Torah, dan bukan hanya Torah tapi Tanak yang mencakup 39 kitab perjanjian lama itu. Narasi Abraham keluar dari Ur Kasdim itu tidak memiliki indikasi konflik seperti yang terdapat sangat banyak di dalam Quran. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 11 ayat 28, kemudian ayat 31, pasal 15 ayat 7, Nehemia pasal 9 ayat 7. Tidak ada indikasi konflik sama sekali, dan tidak ada fitur naratifnya dari segi konteks naratifnya, dari segi plotnya, dari segi alur naratifnya. Tidak ada indikasi sama sekali yang bicara tentang konflik, kemudian Abraham mau dilemparkan ke dalam api, dibakar, kemudian dia diselamatkan secara ajaib dari api. Sama sekali tidak ada. Completely absent. Dan itu in fact bukan hanya pendapat saya sendiri. Ada satu tulisan jurnal, tulisan yang terbit di The Journal of Religion. Tulisan jurnal ini terbit tahun 2015 oleh seorang profesor dari dari Hebrew University of Jerusalem ya. Dia profesor of Jewish Law, History and Religion dan Ancient and Early Medieval Periods di Hebrew University of Jerusalem. Namanya adalah Kiel ya. Yisai Kiel. Dan dia bilang begini, ada di naskah saya. The motive of Abraham miraculous deliverance from a fire is completely absent from the Hebrew Bible. Motif tentang Abraham dilepaskan, dibebaskan secara ajaib dari dalam api, completely absent, sepenuhnya tidak ada from the Hebrew Bible, dari dalam kitab Ibrani, artinya dari dalam Tanak. Meskipun penelusuran motif itu bisa didapatkan by Second Temple Exeget, dari para exeget, para penafsir bait suci kedua. Itu periode antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sangat belakangan. Sangat belakangan. Second Temple period. Dan memang kalau kita melakukan riset, saya sudah perlihatkan di dalam video tanggapan saya dulu, kita bisa menyebutkan sejumlah literatur Second Temple period. Itu antara PL dan PB. Itu bukan masanya Abraham, tapi sangat belakangan sebelum Yesus. Apocalypse of Abraham, Pseudo-Philo, Liber Antiquitatum Biblicarum, Jubiles, Targum Neophiti to Genesis 11:28, Targum Pseudo Jonathan, Jerome, itu setelah Yesus ya, Jerome atau Hieronymus atau Jerome ya. Questions in Genesis, termasuk juga di dalam Midras ya, Genesis Rabbah. Baru you dapatkan cerita itu, tapi you tidak dapatkan di dalam Torah, karena di dalam Torah dan di dalam Tanak completely cerita tentang Abraham dilepaskan dari api secara ajaib itu completely absent. Nah, kembali mengutip dari Profesor Yisai Kiel yang artikelnya tadi saya rujuk,
Sebenarnya kenapa para ekseget pada periode intertestamental itu mengkomposisi cerita tentang Abraham dilepaskan dari api. Mereka menciptakan cerita itu, mengkreasi cerita itu berdasarkan Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 21. Itu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan secara ajaib dari dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka menggunakan cerita itu sebagai basic formnya, bentuk dasarnya, kerangka dasarnya. Untuk apa? Sebagai bahan apologetik melawan Zoroaster. Karena di dalam tradisi Yunani, Zoroaster itu diklaim adalah Nimrod yang diselamatkan secara ajaib dari api dari surga. Nah, orang-orang Yahudi itu bilang bukan Nimrod, bukan Zoroaster, tapi Abraham. Dan untuk bahan apologetika itu, mereka menciptakan cerita itu. Dan cerita itu bahkan ada di dalam Genesis Rabah. Nah, Quran mendapatkan itu dari literatur-literatur itu yang notabene-nya cerita itu tidak historis, tidak benar-benar terjadi. Itu made up story, cerita yang dikreasi, diciptakan sebagai bahan apologetik. Dan baru muncul pada periode Second Temple Judaism, periode antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tidak muncul di dalam Torah. Tidak muncul di dalam Torah. Jadi problemnya sekarang bukan hanya bahwa cerita itu made up story, cerita yang dibuat, dikreasi, diciptakan di kemudian hari jauh setelah Abraham hidup. Tapi Quran mengutip itu dan menggunakan itu seakan-akan itu cerita yang historikal. Itu problemnya, itu problem yang sangat-sangat serius. Jadi kelihatannya Quran tidak bisa membedakan antara legenda, antara dongeng dengan fakta sejarah. Itu kesimpulan yang logis, yang normal, yang natural, berdasarkan pembacaan yang jujur, berdasarkan literatur-literatur yang dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel dan bisa dibuktikan. Itu poin kedua. Sekarang kita pindah ke poin yang ketiga. Nah, demi menyelamatkan Quran dari tuduhan itu, jadi Muhammad Ali setuju bahwa Quran mengutip dari Genesis Rabah dan cerita itu tidak ada di dalam Torah. Tidak ada di dalam Torah. Tapi ada di dalam Genesis Rabah. Artinya Quran itu lebih koheren, lebih segaris dengan literatur rabbinik, bukan dengan Torah. Bukan dengan Torah. Nah, dalam rangka menyelamatkan posisi itu, Muhammad Ali di menit 1 jam lebih, itu saudara bisa tonton di videonya, mulai ngedumel dan mengoceh tentang Yudas pasal 1 ayat 9, cerita tentang Mikael itu berkonflik dengan setan atas jasad dari Abraham. Jadi menurut Menachem Ali, nah kalau cerita tungku api Abraham itu kamu anggap sebagai legenda dan karena itu Quran salah, lalu bagaimana dengan Yudas pasal 1 ayat 9? Kan cerita tentang Mikael bertengkar dengan setan mengenai mayat jasad dari Abraham itu kan tidak ada di dalam Torah juga. Nah, bagi saudara yang tidak belajar, kelihatannya Menachem Ali mendapatkan angin segar dari data itu, dari teks itu. Bahkan saya bisa tambahkan sekarang, bukan hanya ayat 9 di dalam surat Yudas, ayat 14-15, Yudas juga mengutip dari kitab 1 Henok. Bahkan di dalam seluruh surat Yudas tidak pernah kutip secara eksplisit, direct quotation, kutipan langsung dari perjanjian lama. Dia membuat alusi sekitar 9 tema dari perjanjian lama itu ada di dalam surat Yudas. Tapi dia tidak kutip secara eksplisit langsung dari perjanjian lama. Satu-satunya kutipan langsung di dalam surat Yudas itu ayat 14-15. Dan itu bukan berasal dari Tanak, tapi dari kitab 1 Henok. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini adalah bukti dukungan untuk posisi Menachem Ali? Nah, dengan segala hormat, silakan minum air dulu yang banyak. Tapi jawabannya adalah big no. Big no. Nah, saya akan kasih tahu kenapa big no. Mari kita perjelas dulu. Pertama, cerita tentang tungku api Abraham definitif, absolutely, mutlak adalah sebuah legenda. Itu bukan historical cerita sejarah. Itu adalah cerita legenda.
made up story, cerita yang baru diciptakan pada periode intertestamental atau Second Temple Judaism. Jadi ketika Quran kutip itu sebagai historical cerita sejarah, Quran memang sangat jelas terindikasi tidak dapat membedakan mana legenda, mana cerita sejarah. Bahkan kalau saudara baca di dalam Sunan Ibn Majah 3231, Muhammad itu memerintahkan supaya membunuh cicak. Katanya karena waktu Abraham dilemparkan ke dalam api itu, semua binatang bekerja sama, keroyokan untuk memadamkan api itu, kecuali cicak-cicak nah ikut bergabung. Jadi ketika diajak untuk demonstrasi untuk dapat nasi bungkus, cicak-cicak itu tidak pengen makan nasi bungkus. Jadi mereka tidak mau join. Jadi Muhammad bilang bunuh mereka semua, libas mereka, hancurkan, binasakan. Karena mereka tidak ikut meniup api itu untuk memadamkannya. Jadi baik Quran, baik Muhammad percaya bahwa itu cerita yang historical. Ketika bisa dibuktikan secara definitif itu made up story, itu legenda, bukan cerita sejarah. Jadi kita harus jelas dulu itu. Nah, sekarang pertanyaan. Waktu Yudas mengutip dari kitab 1 Henok 14-15, termasuk juga ayat 9, itu sudah ada studinya. Dia kutip dari literatur yang berjudul The Assumption of Moses, yang merupakan daur ulang dari sebuah dokumen apokrifa, pseudepigrafa, yang berjudul Testament of Moses. Apakah Yudas mengutip itu karena dia percaya bahwa apa yang diceritakan di dalam 1 Henok dan juga di dalam The Assumption of Moses itu adalah cerita-cerita historical? Jawabannya adalah tidak. Nah, di naskah saya itu saya kasih 2 referensi kesarjanaan untuk saudara konsultasikan. Pertama dari Profesor Richard Bauckham, ya. Dia profesor perjalanan baru yang sangat terkenal dari St. Andrew University. Dia tulis komentari berjudul Jude to Peter, ya. Yudas sampai dengan 2 Petrus. Di dalam seri World Biblical Commentary volume 50. Nah, kenapa saya rujuk ini? Karena Profesor Bauckham di dalam komentari itu, buku tafsiran itu, mengalokasikan satu ekskursus, satu space khusus hanya untuk membahas tentang latar belakang dan sumber-sumber yang dirujuk oleh Yudas di dalam ayat yang ke-9 yang dicelotehin oleh Muhammad Ali. Dia membuktikan bahwa cerita itu berasal dari naskah The Assumption of Moses yang merupakan daur ulang dari naskah Testament of Moses. Jadi itu pentingnya saudara membaca World Biblical Commentary untuk tafsiran surat Yudas sampai dengan 2 Petrus dari Profesor Bauckham. Kedua, ini tulisan kesarjanaan, monograf kesarjanaan dari Profesor J. Daryl Charles. Dia tulis buku berjudul Literary Strategy in the Epistle of Jude. Buku ini terbit tahun 93, ya. Penting dari buku ini adalah dia memperlihatkan, pertama, orang cenderung salah paham tentang historik kenapa Yudas menggunakan material-material itu. Karena kesarjanaan Perjanjian Baru cenderung menggeser tahun penulisan surat Yudas ke akhir abad pertama atau awal abad kedua. Itu yang dia sebut sebagai early Catholic interpretation. Nah, dia menolak itu. No, surat Yudas itu harus ditulis pada pertengahan abad pertama. Karena apa? Karena nuansa dan guratan-guratan Yudaisme itu sangat kental. Penuh dengan imagery, alusi, rujukan. Bukan hanya kepada perjanjian lama, tapi juga literatur-literatur Yahudi. Nah, kekristenan akhir abad pertama dan awal abad kedua dan seterusnya, itu sudah menjadi non-Jewish. Sudah menjadi satu gerakan internasional yang sudah mulai terlepas dari akar-akar Yudaistiknya. Jadi situasi historis di balik surat Yudas itu harus pertengahan abad pertama, tahun 50-an atau tahun 60-an. Itu argumen dari Profesor Charles dalam Literary Strategy in the Epistle of Jude. Nah, apa penting dari argumen itu? Penting dari argumen itu adalah begini. Demi keringkasan dan demi kemudahan. Audiens dari Yudas saat menulis surat itu
itu tahu betul bukan hanya perjanjian lama, tapi mereka kenal cerita-cerita itu. Mereka tahu cerita yang ada di dalam 1 Henok. Mereka juga tahu cerita tentang Mikael, cerita-cerita yang beredar. Mereka familiar dengan cerita itu. Nah, waktu Yudas menggunakan cerita-cerita itu, dia tidak gunakan itu karena cerita itu historikal. Tapi cerita itu karena dikenal oleh audiensnya, penting untuk dia gunakan untuk make a statement, untuk membuat sebuah poin. Dan itu persis yang saudara baca kalau saudara membaca ayat 9 di dalam konteksnya. Saudara ingat dia sedang kasih cas, tuduhan, rebuke, kecaman terhadap para pengajar sesat. Dan konteks paling dekatnya ayat 8, dia bicara tentang para pengajar sesat itu cenderung untuk menghujat orang-orang kudus. Nah, saudara ingat para pengajar sesat ini familiar dengan cerita-cerita ini. Termasuk para pembaca surat Yudas juga familiar dengan cerita-cerita ini. Maka kalau you mau bicara dengan orang-orang semacam ini, apa yang akan you gunakan? Cerita, kisah, event yang mereka familiar dengan. Mereka familiar tentang Mikael berkelahi dengan setan mengenai jasad Musa. Maka poin Yudas adalah cerita yang kamu tahu tentang Mikael dan setan. Bahkan Mikael, penghulu malaikat itu sendiri tidak berani menghujat setan. Tapi menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Lalu dia kutip dari Zakaria pasal 3 ayat yang kedua. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Ayat yang ke-9. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Dengan kata lain, ketika Yudas menggunakan cerita itu, tidak penting itu historikal atau tidak. Tapi dia gunakan itu sebagai acuan untuk mau bilang, kamu itu kok lancang sekali mulut kamu, menghujat orang-orang kudus, menghujat kebenaran. Padahal kamu tahu tentang cerita-cerita itu. Dan even di dalam cerita yang kamu tahu, penghulu malaikat itu sendiri bahkan terhadap setan. Setan itu jahat loh. Pun dia tidak berani hujat. Dia tidak berani rebuke. Tapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan in case kalau saudara masih kurang yakin dengan penjelasan itu, saya ada kutipan lagi dari Profesor Michael Heiser. Dia Profesor of Ancient Near East Literature. Jadi literatur Timur Dekat Kuno, Profesor Perjanjian Lama, ahli bahasa Ibrani, ahli Perjanjian Lama, dan seterusnya. Dia bilang begini, sama seperti para pengkhotbah masa kini mengutip dari buku-buku tafsiran, jurnal, berita, kemudian bahkan acara-acara televisi untuk mengilustrasikan sebuah poin. Demikian juga para penulis Alkitab menggunakan material-material eksternal. Bukan karena material-material itu diinspirasikan. Tapi material-material itu dikenal oleh para audiensnya dan berguna untuk mengilustrasikan atau untuk membuat sebuah poin, to make a statement. Jadi dia mengatakan begini, the people of biblical times knew the quote material wasn't inspired. Orang-orang pada masa Alkitab ditulis tahu bahwa material-material non-biblikal itu tidak diinspirasikan. Tetapi it had meaning for them and their audience. Tetapi semua material itu bermakna bagi mereka dan bagi audiens mereka. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah penggunaan material ekstra biblikal tentang Mikael dan setan kemudian 1 Henok ayat 14-15 membuktikan bahwa Yudas menganggap cerita-cerita itu historikal? No. Karena poin Yudas itu bukan soal historikal tidak historikalnya, tapi cerita itu berguna to make a point, to illustrate, untuk mengilustrasikan sebuah poin. Dan itu berguna untuk penulisan surat Yudas dan berguna bagi audiensnya, pembaca surat itu pada abad pertama. Dengan kata lain kesimpulannya, Menachem Ali melakukan false analogy. Menachem Ali tidak paham tentang scholarship perjanjian lama. Dia juga tidak paham tentang scholarship dari perjanjian baru. Dia sekali lagi melakukan sesat pikir bernama false analogy. Tampaknya kita harus menobatkan Pak Menachem Ali sebagai apologet petelor sesat pikir.
apologet petelor sesat pikir. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dan poin yang terakhir. Karena keseluruhan argumentasi dan sesi cuap-cuap dari Menachem Ali dan Don Ditam itu bicara tentang legenda, bukan keseluruhan ya, tapi mostly itu dia mencoba untuk menjustifikasi tentang legenda tungku api Abraham. Maka mari kita push topik ini. Quran bukan hanya, dan ini adalah sekali lagi adalah counter attack, menggunakan standar yang sama. Karena orang-orang itu juga di dalam sesi live itu mereka bicara secara sembrono dan tidak berdasar mengenai iman Kristen dan bikin kesimpulan absurd. Saya tidak akan bicara secara sembrono. Saya juga tidak akan bicara tanpa dasar. Akan saya berikan dasar-dasarnya dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk poin ini. Jadi ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah serangan amburadul atau tanpa dasar atau penghinaan. No. Perhatikan, saya akan memberikan pembuktiannya secara kredibel. Mari kita push poin tentang dongeng itu. Quran bukan hanya tertangkap basah, kepergok. Tidak bisa membedakan legenda tungku api Abraham dengan peristiwa sejarah. Tapi bahkan kalau saudara baca Quran, ada penekanan yang sangat kuat, tema yang sangat berulang di dalam Quran, tuduhan dari orang-orang sejamannya, waktu Muhammad recite, mengutip, melafalkan salah satu ayat Quranik atau bagian tertentu, mereka bilang, kami sudah pernah dengar itu dongeng nenek moyang. Itu bukan kata-kata saya, itu muncul sangat banyak di dalam Quran. Dan semua referensinya ada di dalam naskah saya. Kita mulai dari Quran surat 68 ayat yang ke-15. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, ia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi orang-orang pada masa Muhammad, mereka kasih tahu di mukanya Muhammad, yang kamu ngomong itu enggak baru, itu dongeng orang-orang dulu, kami udah tahu. Ayat surat Quran surat 83 ayat 12 sampai 13. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian Quran surat 16 ayat 24-25. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa dan seterusnya. Jadi tuduhan berulang tentang Muhammad deliver dongeng-dongeng terdahulu, tapi mengklaim itu sebagai wahyu. Quran surat 25 ayat 4 sampai dengan 6. Al-Quran tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Jadi itu tuduhan dari orang-orang kafir. Kemudian Quran surat 8 ayat 31. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar. Mereka sudah tahu, mereka sudah dengar. Kami telah mendengar. Jika kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan seperti ini. Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Itu Quran surat 8 ayat 31. Quran surat 6 ayat 25. Di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinga tersumbat. Dan kalau mereka melihat tanda kebenaran, mereka tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi on and on, terus menerus, secara kontinu, berkali-kali, seperti orang menabuh gendang bertalu-talu. Orang-orang itu terus menerus bilang kepada Muhammad, kami itu sudah tahu tentang cerita-cerita itu. Dan itu dongeng. Jadi kelihatannya bagi orang-orang itu, orang terakhir yang tidak tahu bahwa semua itu dongeng, itu hanya Muhammad. Orang-orang di sekampungnya, di sekitarnya tahu itu dongeng, kecuali Muhammad. Itu adalah apa yang kita baca dari dalam Quran. Sekali lagi itu saya tidak ciptakan itu ada di dalam Quran. Dan berulang-ulang muncul tuduhan itu. Nah, kedua itu berarti orang-orang itu familiar. Sudah tahu tentang cerita-cerita itu. Masalahnya Muhammad mengklaim bahwa dia dapat kiriman wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Padahal orang-orangnya bilang, no, kami udah tahu itu. Dan itu dongeng orang-orang terdahulu. Jadi mereka familiar dengan itu. Dan ketiga, memang kita bisa buktikan bahwa bagian-bagian di dalam Quran itu bisa kita buktikan sumbernya dari sumber-sumber pra-Islam. Dan semua sumber itu bukan sumber sejarah. Tapi legenda-legenda, cerita-cerita kreatif
yang dikomposisi bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, tapi dibuat untuk tujuan fanciful ya, untuk tujuan teologis, untuk mungkin untuk cerita sebelum tidur ya. Dan itu bisa dibuktikan. Saya bisa bikin daftar yang banyak, tapi di naskah saya itu saya kasih top 5 listnya. 5 bagian yang kita bisa buktikan itu berasal dari sumber-sumber terdahulu. Misalnya Isa bicara dari dalam gendongan. Itu berasal dari Arabic Infancy Gospel atau Syriac Infancy Gospel abad ke-3 Masehi. Kemudian Isa membuat burung dari tanah liat. Itu berasal dari The Infancy Gospel of Thomas. Itu abad ke-2 Masehi. Maria dibesarkan di bait suci dan diberi makan secara ajaib oleh para malaikat. Quran surat 3:37. Itu berasal dari Proto Evangelium of James ya. Proto Gospel of James abad ke-2 Masehi. Isa dilahirkan di bawah pohon korma. Itu berasal dari The Gospel of Pseudo Matthew abad ke-5. Iblis menolak untuk menyembah dan ini bahkan muncul 7 kali di dalam Quran. Itu berasal dari literatur Yahudi yang berjudul Life of Adam and Eve abad ke-1 sampai dengan abad ke-4. Kemudian bahkan ada di dalam literatur rabbinik Genesis Rabbah yang juga bicara tentang tungku api Abraham yang juga dirujuk oleh Quran. Itu berasal dari abad ke-4 dan abad ke-5. Jadi saya bisa daftarkan lebih banyak lagi, misalnya tentang Zulkarnain dan lain sebagainya. Itu bisa didaftarkan. Tapi poinnya sekarang begini. Kita bisa membuktikan bahwa material-material yang ada di dalam Quran itu berasal dari literatur-literatur yang bukan bicara tentang sejarah. Tapi legenda-legenda, cerita-cerita yang dikreasi, diciptakan, made up stories. Tapi Quran kutip itu seakan-akan itu kejadian benaran di dalam Quran. Nah, sebagai antisipasi, ini antisipasi aja ya. Kalau Anda Muslim, mungkin saja Anda akan berespons begini. Setidaknya 4 cara yang saya antisipasi. Pertama, Anda akan bilang begini, kamu kafir dan kamu pembohong. Itu respon yang pertama. Itu tipikal banget. Kafir lu, pembohong lu. Itu tipikal banget. Jadi itu cara respons yang pertama. Cara respons yang kedua yang agak lebih maju adalah, Muhammad kan buta huruf, dia tidak mungkin bisa baca literatur-literatur itu. Itu respon yang kedua. Nah itu agak maju sedikit. Respon yang ketiga, ada yang mengatakan itu justru membuktikan kebenaran Quran karena sumber-sumber terdahulu itu mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Quran. Itu respon yang ketiga. Respon yang keempat, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Itu berasal dari Muhammad A. Kalafula. Itu disertasi doktoralnya di Al-Azhar University yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan saya sudah pernah bikin sesi live khusus untuk bikin review untuk disertasinya beliau. Nah itu 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan respons untuk material-material yang tadi saya kemukakan. Saya akan jawab secara singkat satu persatu untuk 4 kemungkinan respons itu. Pertama, untuk keberatan yang pertama, kafir lu, pembohong lu. Nah kalau Muslim datang ke sini dan mengoceh begitu, saudara hanya perlu meminta yang bersangkutan untuk menginstal otak baru di dalam batok kepalanya yang either sudah kosong atau otak yang dia gunakan itu sudah berasal dari kekekalan yang lampau. Jadi sudah tidak berfungsi. Itu kalau orang datang dengan respons yang pertama, kafir lu, pembohong lu. Suruh dia install otak baru. Kedua, untuk keberatan yang kedua, bahwa Muhammad itu buta huruf. Jadi tidak mungkin membaca literatur-literatur itu. Itu keberatan yang straw man. Kenapa straw man? Karena poinnya itu bukan bahwa Muhammad itu duduk kemudian membaca dan nyalin copy paste dari literatur-literatur itu. Bukan. Sudah ada studi dari sejumlah scholar dan saya cantumkan 2 di situ. Reuven Firestone, Journeys in Holy Lands, The Evolution of Abraham Ismail Legend in Islamic Exegesis. Ini relevan banget dengan topik tentang tema ini ya, pseudo Abrahamic religion. Buku itu terbit tahun 90 oleh State University of New York Press. Kedua, disertasi PhD in Islamic Studies dari Dr. Andrew Bannister. Dia kemudian mentuangkan disertasi itu, menerbitkannya dalam bentuk monograf buku berjudul An Oral Formulaic Study of the Quran. Itu buku terbit tahun 2014. Nah, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli ini? Mereka mengatakan
hubungan antara material-material pra-Quranik, baik itu dari pseudepigrafa, dari apokrifa, dari tafsiran kreatif Yahudi atau literatur-literatur Yahudi intertestamental, hubungannya itu bukan hubungan literer tertulis, bukan. Tapi hubungannya adalah hubungan tradisi lisan. Jadi cerita-cerita itu beredar secara lisan, karena ingat culture budaya pada masa itu adalah budaya lisan. Orang mengedarkan informasi itu tidak terutama melalui tulisan, tapi melalui oral, melalui lisan, melalui tuturan lisan. Jadi you tidak butuh sekolah untuk dapat informasi tentang cerita-cerita yang ada di dalam literatur-literatur apokrifa, pseudepigrafa, dan tafsiran-tafsiran kreatif rabbinik itu. You tidak butuh sekolah, tidak harus bisa baca tulis. Yang penting you punya telinga untuk bisa mendengar. Jadi itu menjelaskan kenapa material-material ekstra biblikal itu, artinya yang tidak ada di dalam kitab suci itu, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, menjelaskan kenapa material-material itu bisa mendapatkan jalan untuk ada di dalam Quran. Muhammad mendengar orang-orang ngomong cerita tentang cerita itu dan dia memasukkannya ke dalam Quran. Nah, saudara bisa tidak setuju dengan itu, tapi saudara harus kasih bukti. Saudara tidak bisa boleh hanya datang ke sini dan bilang, oh itu tidak begitu. Nah, untuk keberatan yang ketiga, dan keberatan yang keempat, itu saya gabungkan menjadi satu. Bahwa itu justru membuktikan kebenaran Quran, itu satu aspek. Atau aspek lainnya, you akan mengatakan Quran bukan kitab sejarah. Nah, kalau you ngeles begitu atau bikin keberatan begitu, problemnya adalah, dan saya bisa menambahkan argumen yang lain, tapi yang paling utama, keberatan-keberatan dari kamu seperti itu, poin 3, poin 4 tadi, itu justru bertentangan dengan Quran. Karena Quran tidak mengajarkan kamu ketika ada tuduhan mengenai dongeng, kamu akan bilang, oh itu justru membuktikan kebenaran Quran karena dikonfirmasi berasal materi-materinya ada juga di dalam literatur-literatur lain. Atau Quran juga tidak mengajarkan kamu untuk bilang, kalau orang bilang Quran itu dongeng dan bisa dibuktikan, maka kamu akan bilang, no, Quran itu bukan kitab sejarah. Lalu apa yang diajarkan oleh Quran kalau kamu berhadapan dengan tuduhan itu? Quran surat 25 Al-Furqan ayat 4-6 mengajari Anda bagaimana cara menjawabnya. Dan orang-orang kafir itu berkata Al-Quran tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat jalim dan dusta besar. Kemudian perhatikan ayat 6 dia kasih tahu saudara bagaimana cara untuk menjawab tuduhan itu. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Lalu ayat 6. Katakanlah Muhammad, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi apa yang harus dijawab oleh Muslims kalau berhadapan dengan tuduhan ini? No, Quran itu diturunkan. Yang imply-nya adalah sumber materi isinya itu sepenuhnya itu berasal dari surga, berasal dari Umul Kitab, the mother of the book, yang tersimpan dalam bentuk talbet di eternal word of Allah yang tersimpan di surga itu. Tidak bersumber dari literatur-literatur ini, dan justru ini masalahnya. Karena Quran mengklaim bahwa isinya itu sepenuhnya itu berasal dari surga dan tidak berasal dari manusia, tapi sekarang kita bisa buktikan cerita-cerita itu tidak berasal dari surga. Bahkan tidak berasal dari literatur-literatur sejarah, tapi berasal dari literatur-literatur dongeng, kreatif, legenda yang beredar di kalangan orang-orang Kristen dan di kalangan orang-orang Yahudi sebelum masa Muhammad. Dan cerita-cerita itu beredar secara lisan dan terkenal di lingkungan atau tempat masa hidup, konteks hidup dari Muhammad saat itu. Tradisi-tradisi apokrifa, pseudepigrafa, tafsiran-tafsiran kreatif, dan tradisi Yudaisme rabbinik itu terdapat di sana sini di dalam Quran. Kita bisa tambahkan daftarnya menjadi panjang. Semua tradisi itu tidak memiliki nilai sejarah, tapi justru sangat mengherankan.
dipresentasikan Quran seakan-akan itu semua peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, saya tahu argumen-argumen ini terlalu ketat dan terlalu rumit untuk Anda mengerti sebagai seorang Muslim. Tapi coba tahan napas, tenangkan diri Anda, minum air, duduk yang tenang. Kemudian pikirkan kembali argumen-argumen ini. Kalau Quranmu itu diturunkan dari surga, kenapa di dalamnya kita temukan cerita-cerita legenda, dongeng, yang muncul di sana sini di dalam Quran. Tadi saya hanya kasih lihat 5 aja. Dan itu bisa dibuktikan terdapat di dalam literatur-literatur dongeng yang non-historical sebelum masa hidup Muhammad. Kenapa? Silakan jawab argumen-argumen itu Pak Menagem Ali, dan silakan seperti yang tadi saya katakan tadi, silakan tentukan topik mana yang Anda ingin untuk berdebat dengan saya. Saya anytime bersedia berdebat dengan Anda. Silakan atur dengan tim saya, dan seperti yang tadi saya katakan saudara-saudara, saya akan melanjutkan sisi ini dalam seri yang kedua, membahas beberapa topik lain yang juga mereka bahas di dalam sesi live tersebut. Tapi saya simpulkan dulu sampai di sini. Hasil terbaik dari upaya Menagem Ali membahas tentang isu ini adalah mempresentasikan dirinya sebagai sosok petelor sesat pikir, pseudo scholar, tidak paham apa-apa tentang scholarship, perjanjian lama, perjanjian baru, berargumentasi, tidak tahu juntrungannya, nabrak sana, nabrak sini, falasi sana, falasi sini. Tapi mempresentasikan dirinya, ngomong seakan-akan dia pintar. Nah, akibat dari kecerobohan dan kelancangan ini, telah melemparkan Muhammad Ali dan Nona Donditan, sekarang telah melemparkan bola salju bundar yang akan membesar, karena kita akan membahas isu ini, membuatnya menjadi menggunung dan akan mempertontonkan kepada dunia tanpa kamu bisa bikin apa-apa, karena bukan saya yang mulai duluan. Saya hanya menggunakan hak jawab saya. Ini kalau kalian mau marah, pergi kepada Menagem Ali dan Nona Donditan yang lancang membahas tentang agama saya. Mereka telah melempar bola salju ini dan saya pastikan akan menjadi menggunung, karena saya tidak akan berhenti membahas isu ini sampai mereka mingkem. Atau Menagem Ali memilih untuk berdebat dengan saya di dalam sebuah debat formal. Sebagai seorang Kristen, sekali lagi mengakhiri video ini, sebagai seorang Kristen saya diajarkan wajib memberikan pertanggungjawaban iman. Itu perintah, itu mandat dari kitab suci saya, 1 Petrus 3:15. Termasuk menghancurkan setiap argumen yang digunakan untuk menyerang kekristenan dan menentang pengenalan akan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang kekal, yang telah menjadi manusia, menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan dosa satu-satunya yang sempurna dan final, yang hanya di dalam dan melalui Dia, tidak ada di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang berseru kepada Tuhan untuk pengampunan dosa dan bertobat dari jalan dosa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, saya sampai di situ, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa saya mengambil waktu 1-2 menit untuk memberikan pengumuman khusus bagi saudara-saudara yang Kristen. Ini hanya sekadar berbagi tentang beban pelayanan. Saudara, seperti yang saudara ketahui, kami sedang, kalau saudara tidak Kristen silakan tutup video ini sekarang. Atau kalau saudara tidak ingin mendengarkan ini juga tidak apa-apa. Tapi khusus bagi saudara yang Kristen. Saudara-saudara yang Kristen, seperti yang saudara ketahui bahwa kami sedang berupaya untuk menyelesaikan renovasi dari gedung kampus STT Rai. Pada minggu kedua dari bulan Desember ini renovasi itu harus tuntas karena akan diadakan perayaan Natal, kemudian para pejabat Kota Batam termasuk juga dari Depak itu akan diundang untuk menghadiri acara tersebut. Itu tidak mungkin kita akan undang dalam kondisi yang belum selesai. Di samping itu, dengan momen itu nanti kita bisa membuktikan diri siap untuk divisitasi, untuk mendapatkan izin dari pemerintah, khususnya dari Dirjen Bimas Kristen Protestan. Nah, singkatnya itu begini. Kalau saudara seorang Kristen mengerti tentang pelayanan ini dan tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dikerjakan sendirian, dan saudara punya kemampuan, punya kerelaan hati, kemurahan hati
untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, kami minggu ini membutuhkan sekitar 50 sampai dengan 70 juta untuk menyelesaikan pemasangan plafon, termasuk juga pengecatan dan lain sebagainya. Dan itu jumlah yang tidak sedikit untuk kami. Jadi kalau saudara bisa ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan ini, berapapun yang saudara donasikan melalui informasi yang ada di kotak deskripsi, itu akan sangat berguna. Kalaupun saudara tidak punya kemampuan untuk membantu, saudara bisa doakan kami dan membantu kami dengan cara mendukung pelayanan Verbum Veritatis di channel ini. Sekali lagi, doa kami, saya Verbum Veritatis, termasuk juga tim saya, termasuk juga para mahasiswa yang ada di asrama, yang setiap hari kuliah offline di sini. Doa kami untuk saudara-saudara sekalian, dan Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya memberkati, menjaga, melindungi, dan menyertai saudara-saudara sekalian. Salam, sampai jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Tuhan memberkati.